SPBU, terus sedang asik main HP, tiba-tiba ditegur. Terus kalian juga pasti nggak asing kan kalau lihat lambang ini? Kenapa ya kira-kira guys? Apa karena antrian BBM makin panjang kalau kita main HP? Atau seperti berita-berita itu tuh, kalau kita main HP saat isi BBM bisa menyebabkan ledakan gitu? Ledakan cinta mungkin ya? Usut punya usut, berita itu hoax ya guys, alias tidak bisa dipercaya kebenarannya. Soalnya, menurut pakar dari LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, radiasi HP itu bakal memuai dan tercampur dengan udara lalu hilang. Seperti bau mie instan yang baru matang. Yummy. Pakai telur 2 ya. Jangan lupa cabenya asli ya, bukan cabe-cabean. Balik lagi, itu artinya main HP ternyata tidak bisa bikin SPBU meledak ya. Nah, yang akan terjadi guys, gelombang elektromagnetik yang ada di HP bisa mempengaruhi akurasi takaran mesin pompa BBM. Contoh, kalian beli bensin 10 liter, di mesin tetap tercatat 10 liter, tapi yang keluar hanya 8 liter. Itu semua gara-gara radiasi HP yang kalian mainkan. Jadi, jangan coba ya. Ntar kalian diomelin deh sama abang-abang SPBU. Balik lagi, terus gimana dong soal radiasi HP yang bisa bikin kanker? Apa benar begitu? Sebenarnya, sejak kapan sih isu atau berita ini berkembang? Kilas balik lagi nih guys, ke masa awal industri telepon genggam dimulai. Jadi waktu itu HP mahal ya, jadi nggak sembarangan orang bisa beli. Kira-kira tahun 1993, David Reinhardt menggugat NEC Amerika, sebuah perusahaan produsen telepon genggam di Amerika. Gugatan ini bukan karena dia nggak dapat diskon ya, tapi Reinhardt menuduh NEC melakukan kecurangan. Menurut Reinhardt, istrinya Susan Reinhardt meninggal karena tumor otak yang disebabkan dari HP yang Reinhardt beli. Ia bilang antena HP ini menyebabkan radiasi yang berbahaya. Hal ini langsung menggemparkan dunia. Segala bentuk penelitian soal radiasi HP pun dilakukan. WTR, salah satu lembaga riset teknologi, menguji coba soal radiasi HP ini kepada tikus. Dan tiba-tiba... nungguin ya. Hasil penemuan dari WTR ini mengatakan bahwa benar ada resiko tumor otak jika terlalu lama menggunakan HP. Wah, berarti gawat banget ya radiasi HP. Fix, HP kalian jual aja guys. Eits, tapi jangan seperti itu Ferguson. Jangan buru-buru menyimpulkan. Mbok ya sarang yo. Hasil penelitian dari WTR ini diragukan dan dianggap kurang tepat. Soalnya nih, menurut Dr. David Robert, radiasi HP ini sangat rendah, jadi tidak cukup kuat untuk merusak DNA yang bisa menyebabkan timbulnya kanker. Ternyata radiasi HP tidak cukup tinggi dibandingkan radiasi yang disebabkan bom atom atau senjata nuklir ya guys. Karena radiasi bom atom efeknya bisa membuat DNA manusia menjadi rusak, yang akhirnya dari rusaknya DNA memungkinkan berkembangnya sel kanker. Jika kita tarik garis lurus dari yang paling rendah ke yang paling tinggi, radiasi HP kira-kira di sini ya, berdekatan dengan radiasi TV dan microwave. Sedangkan radiasi bom atom berada di sini nih. WHO sendiri menyatakan selama 2 dekade ini tuh penelitian terhadap radiasi HP sudah dilakukan. Bahkan sampai sekarang faktanya tidak ada efek besar seperti kanker yang bisa terjadi karena radiasi HP. Namun guys, walaupun radiasi HP tidak menyebabkan kanker, radiasinya pun tetap masih ada. Kira-kira berapa banyak sih kadar radiasi yang berbahaya untuk tubuh? Mari kita masuk ke chapter selanjutnya. Bom nuklir diledakkan, akan musnah kehidupan di bumi. Nah guys, kalian pasti tidak asing kan dengan lagu dari band Nasidaria tadi? Dalam lirik itu, bom nuklir atau bom atom bisa memusnahkan kehidupan di bumi oleh radiasi yang dihasilkan. Serem banget ya, kira-kira berapa sih skala radiasi yang berbahaya? Dan ada tingkatannya nggak ya kira-kira? Nih, aku spill ya guys. Tingkatan radiasi dari yang paling berat hingga yang paling ringan. Menurut Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Amerika atau CDC, radiasi bisa
bisa dibagi menjadi 5 kategori. Kategori yang kelima adalah tingkatan paling mematikan. Biasanya kematian akan terjadi setelah beberapa jam terkena dari radiasi ini. Jarak paparannya kira-kira 1-2 km dari ledakan. Contohnya bom atom di Jepang. Kategori yang keempat, kategori ini memiliki dosis radiasi yang tinggi, namun tidak menyebabkan kematian. Contohnya, orang yang selamat dengan jarak radius yang jauh dari bom atom di Jepang. Korban akan mengalami penyakit radiasi akut seperti mual, muntah, dan terasa seperti kelelahan. Kategori yang ketiga, pada kategori ini memiliki tingkat dosis yang tidak begitu tinggi, namun efek radiasinya akan terjadi setelah beberapa tahun kemudian. Kurun waktunya 5 hingga 10 tahun. Penyakit yang akan timbul seperti kanker tiroid atau leukemia. Contohnya tragedi bencana nuklir Chernobyl. Warganya diidentifikasi mengalami kanker setelah beberapa tahun terpapar radiasi. Kategori 2. Nah, jika 3 kategori sebelumnya terjadi karena efek langsung dari radiasi ledakan bom atom atau bencana nuklir, kategori yang kedua ini berbeda ya guys. Dosis radiasi di tingkat ini cukup rendah dan tidak terlalu berbahaya untuk kesehatan. Radiasi ini ada di sekitar kita loh, seperti microwave, kemudian pemancar seluler, wifi, layar laptop, lalu, betul sekali, handphone. Efek radiasi kategori 2 ini biasanya hanya menaikkan suhu tubuh kita. Misal, kita megang handphone terlalu lama atau microwave deh. Coba kalian masukin tangan kalian ke situ. Panas kan? Kategori 1. Pada kategori ini adalah paparan radiasi yang paling aman karena radiasi ini terdapat di alam dan bersifat alami seperti air, udara, dan batu karena kadar radiasinya sangat rendah. Jadi aman ya buat kesehatan manusia.